Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita akan menggali lebih dalam satu konsep kunci dari buku Secrets of Power Negotiating, yaitu bab 53 tentang legitimate power, atau ya, kekuatan sah. Sumber kita spesifik ya, satu bab ini aja. Misi kita, bongkar tuntas gimana sih jabatan, gelar, atau posisi formal itu bisa jadi sumber kekuatan gitu ya, dalam negosiasi. Kita lihat gimana Anda bisa pakai ini, tapi juga penting nih, gimana biar nggak gampang terintimidasi gitu sama kekuatan orang lain. Oke, kita mulai aja ya. Tepat sekali, kekuatan sah ini pada dasarnya adalah kekuatan yang ya nempel aja gitu sama sebuah jabatan atau peran resmi. Jadi begitu seseorang duduk di posisi tertentu, entah itu manajer, dokter, atau mungkin ketua RT sekalipun, ya kan, otomatis ada persepsi kekuatan yang melekat gitu. Seringnya sih nggak peduli orangnya sebenarnya gimana, ini lebih soal persepsi otoritas dari sistem. Oh, gitu ya. Jadi bukan soal orangnya, tapi lebih ke bajunya, jabatannya itu ya. Menarik banget. Terus, gimana buku ini ngasih saran buat menggunakan kekuatan ini secara praktis gitu, pas negosiasi misalnya. Pasti ada triknya kan? Ya tentu ada. Strategi pertama sih yang paling jelas ya. Kalau Anda punya jabatan atau gelar yang relevan ya jangan ragu buat ditunjukin. Kalau belum punya ya buku ini nyaranin coba usahakan dapat kalau memang konteksnya memungkinkan buat Anda. Tapi ada juga cara yang lebih halus loh. Gimana tuh? Misalnya pakai inisial nama depan, kayak R. Haryanto, bukan cuma Rudi Haryanto, itu bisa mendorong orang lainnya Pak Anda lebih formal, Pak Haryanto, gitu misalnya. Nah ini secara halus ningkatin persepsi status Anda. Hah? Cuma gara-gara inisial? Kayaknya sepele banget ya. Tapi masuk akal sih. Kayak bikin ada jarak formalitas sedikit gitu ya. Kok bisa ngaruh ya hal sekecil itu? Tuh, karena ini nyentuh bias bawah sadar kita soal simbol otoritas. Kita seringkali ngerespon isyarat status gitu, bahkan sebelum mikir panjang. Nah, selain itu, lingkungan fisik juga penting banget. Lingkungan fisik, maksudnya? Ya, negosiasi di kandang Anda, di kantor Anda sendiri misalnya, itu ngasih keuntungan psikologis. Ini bukan cuma soal nyaman ya, tapi soal kendali, kontrol. Buku ini bahkan nyaranin hal detail kayak pakai mobil Anda sendiri pas ketemuan. Jangan numpang mobil lawan bicara, biar posisi kendalinya tetap di Anda. Wah, ya. Jadi ini semua tentang ngendaliin panggung negosiasinya ya? Oke. Selain jabatan sama lokasi, tadi disebut juga soal positioning. Gimana cara kita memposisikan diri atau perusahaan kita bisa jadi? Betul sekali. Positioning ini intinya soal gimana Anda ngebungkus diri atau organisasi Anda di kepala lawan bicara. Anda bisa aja bilang Anda yang paling pengalaman, atau paling inovatif, atau paling ahli di bidang itu. Atau malah sebaliknya, Anda yang paling baru, jadi paling semangat, idenya paling seger. Oh, macam-macam ya strateginya. Iya, apapun klaim posisi Anda, kuncinya satu, bikin itu dipercaya. Selama lawan bicara nerima positioning Anda, yaitu otomatis jadi sumber kekuatan sah buat Anda. Bahkan rasa hormat pada aturan tertulis, kayak isi kontrak yang udah disepakati, itu juga bentuk kekuatan sah yang kuat loh. Oke. Strategi yang cerdas. Tapi, ya namanya juga kekuatan ya, pasti bisa dipakai buat nyerang kita juga. Gimana caranya jabatan orang lain itu bisa bikin kita keder gitu? Saya jadi ingat contoh di buku soal beli mobil bekas. Pasti rasanya beda banget ya nawar harga ke CEO dibanding ke, katakanlah, mahasiswa. Padahal mobilnya sama, harganya sama. Kok gitu ya? Saya aja mungkin bakal lebih sungkan nawar ke CEO itu. Nah, itu dia. Itu contoh klasik banget soal bias persepsi kita terhadap status. Secara naluriah gitu, kita cenderung lebih segan atau lebih permisif atau kurang berani gitu buat nantang orang yang jabatannya tinggi. Padahal kan nilai objektif barangnya atau argumennya ya harusnya sama aja. Makanya penting banget buat Anda sadar sama bias ini di diri Anda sendiri. Biar nggak bikin keputusan yang rugi cuma gara-gara yaitu terintimidasi gelar. Jadi intinya, kita kudu bisa misahin orangnya dari jabatannya gitu ya, pas lagi nilai argumen atau tawaran. Tepat. Dan perlu diingat juga ya, nggak semua jabatan yang kedengerannya keren itu beneran mencerminkan kekuatan atau wewenang nyata loh. Banyak jabatan yang mungkin cuma formalitas aja, atau nggak punya daya tawar yang gimana-gimana gitu. Oh iya juga ya. Makanya jangan biarin diri Anda terintimidasi sama jabatan kosong. Fokus aja ke substansi negosiasinya, kepentingan Anda apa, ke fakta objektifnya gimana. Coba gali lebih dalam.
kekuatan nyata di balik jabatan itu sebenarnya segede apa sih? Oke. Jadi kesimpulannya nih ya, kekuatan sa itu beneran ada dan punya pengaruh psikologis yang kuat. Anda bisa manfaatin secara strategis, lewat jabatan, cara Anda memposisikan diri, bahkan detail kayak formalitas nama atau milih lokasi. Tapi yang nggak kalah penting, Anda juga harus waspada biar nggak terpengaruh secara nggak rasional gitu sama kekuatan seorang lain. Persis. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih ya, buat Anda renungkan di rumah. Coba deh, ingat-ingat lagi interaksi atau negosiasi terakhir Anda. Seberapa besar sih keputusan atau respons Anda itu dipengaruhi sama jabatan atau status orang lain, dibanding sama kualitas argumennya atau nilai barangnya itu sendiri. Nah, terus gimana caranya Anda bisa lebih kritis dan sadar sama pengaruh tak terlihat dari kekuatan sa ini di waktu-waktu mendatang? Itu mungkin yang perlu direnungkan.